Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, para guru, para orang tua wali, dan para pelajar yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat luang waktu, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para sahabat, termasuk kita semua sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang. Baik para pelajar sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sesuai dengan program Diknas dan perintah atasan kami, maka dalam rangka memberikan pembekalan pada masa MPLS, maka izinkan kami mengisi materi sekelumit saja tentang etika berlalu lintas. Karena saya yakin di antara kalian mayoritas sudah menggunakan kendaraan. Ya, mayoritas di antara kalian sudah menggunakan kendaraan bermotor. Walaupun belum cukup umur, yang pastinya belum memiliki SIM, serta tidak standar berkendara, terkadang juga boncengan melebihi kapasitas dan lain sebagainya. Ya, betul enggak? Ya. Terlebih-lebih jika melihat jalanan kosong atau jalan baru yang masih belum digunakan oleh layak banyak, kepengennya ngacir saja, ngebut, atau bahkan trek-trekan yang sangat berbahaya untuk keselamatan pribadimu dan orang lain. Materi ini kita sajikan agar kalian menambah pengetahuan dan wawasan, serta mendapat gambaran bagaimana etika berlalu lintas, yang tujuannya kalian menjadi taat hukum, taat aturan, tertib berlalu lintas, sehingga membuahkan keselamatan. Baik, kita lanjutkan ke materi pokok. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu etika berlalu lintas? Ada yang tahu? Menurut bahasa, etika adalah kesopanan atau sopan santun. Sedangkan lalu lintas adalah gerak pindah seseorang, barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi etika berlalu lintas yaitu tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma antara sesama pemakai jalan. Bagaimana tata cara berlalu lintas dengan benar? Ini sangat-sangat penting. Untuk itu, tolong disimak baik-baik, ya. Sangat penting untuk ketertiban dan keselamatan kita semua. Ya. Tata cara berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pasal 105 yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan jalan maka wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan baik keamanan, keselamatan berlalu lintas, dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan pasal berikutnya yaitu 106 tentang kewajiban pengemudi saat berkendara. Yaitu yang pertama, wajib mengemudikan kendaraan bermotornya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Yang keduanya harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan bersepeda. Ya, pejalan kaki dan yang menggunakan sepeda harus diutamakan. Yang ketiganya wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian berikutnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan seperti rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parkir, kecepatan maksimal dan minimal, dan lain-lain. Kemudian juga pada ayat berikutnya, yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor wajib mengenakan helm. Wajib mengenakan helm yang standar nasional Indonesia. Dan dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang, kecuali yang ada kereta sampingnya. Nah, ayat ini berbunyi, atau ayat lain juga berbunyi, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka pengemudi wajib memperlihatkan dokumennya, seperti STNK, SIM, dan lain sebagainya, yang merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh pengendara sebagaimana diatur dalam pasal 77. Yakni berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Untuk sepeda motor yaitu jenis SIM C atau SIM A untuk mobil perseorangan. Yang minimal umur pengajuannya berumur 17 tahun ke atas. Ya, karena perannya sangat penting, maka setiap pengendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM merupakan suatu pelanggaran sesuai dengan pasal 288 Yunto 77 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Maka akan didenda dengan maksimal 1 juta rupiah. Kemudian yang tidak menggunakan helm standar akan dikurung selama 1 bulan atau denda Rp250.000. Apabila tidak memiliki SIM, terus bagaimana Pak solusinya bagi kami yang masih pelajar, yang tentunya berumur di bawah itu? Nah, demi keselamatan kalian, maka pergunakan angkutan umum atau diantar orang tua atau ojek atau abodemen dan lain sebagainya. Karena apa? Resiko berkendara yang tidak memenuhi persyaratan sangat berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Ya, banyak sekali akibat etika berlalu lintas jika tidak ditaati, yang resikonya terjadi jika dilanggar bisa mengakibatkan kecelakaan, baik tabrakan tunggal atau tabrakan beruntun dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat menimbulkan ketersinggungan sesama pengguna jalan hingga berantem. Ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Walaupun masih banyak faktor lain terjadi kecelakaan seperti faktor kendaraan yang tidak layak jalan, ban pecah, rem blong, lampu mati, kelebihan muatan dan lain-lain. Ada juga karena faktor jalan yang sempit, bergelombang, tikungan tajam, tanjakan atau turunan. Ya, faktor lainnya juga seperti karena cuaca hujan hingga licin atau bahkan banjir, atau jalanan berkabut yang tebal. Dan terpenting adalah kecelakaan terjadi karena faktor si pengemudi itu sendiri yang tidak disiplin, suka melanggar aturan, emosional, tidak sabar, tidak konsentrasi, kurang terampil, atau mungkin pengaruh minum obat yang menyebabkan kantuk. Bahkan timbul kecelakaan akibat balapan liar, trek-trekan. Ya, ini juga bentuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
yaitu pada pasal 297. Maka akan dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Maka itu, saya berpesan kepada kalian semua, sebelum kita berkendara, maka lengkapi dulu dokumen pribadi dan kendaraan, yaitu SIM, STNK, dan lain-lain sebagai bukti yang sah. Pergunakan juga helm yang standar, bila perlu menggunakan jaket yang kuat. Kemudian periksa juga kelayakan kendaraan, seperti ban masih bagus dan cukup angin, lampu-lampu bisa hidup, rem masih bagus, pastikan juga oli dan bensin yang cukup, dan lain-lain. Serta di saat dalam perjalanan, ikuti peraturan-peraturan, rambu-rambu, dan marka jalan, serta bersikap tertib, hindari arogan, emosional, terlebih-lebih kebut-kebutan. Ya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Selamat pribadi, orang lain, tujuan tercapai, orang tua pun tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.